Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi kita akan menyambut bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Ramadan. Bulan Ramadan satu-satunya bulan yang disebutkan Allah di dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan, bulan yang mana diturunkan di dalamnya Al-Qur'an sebagai petunjuk, penjelas dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Bulan Ramadan, bulan yang paling mulia karena satu-satunya bulan yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Tidak ada bulan yang lain Allah sebutkan namanya di dalam Al-Quran. Apapun kalau Allah sebutkan namanya, maka istimewa. Salah seorang sahabat bernama Ubay bin Ka'ab pernah suatu hari didatangi oleh Rasulullah SAW. Nabi mengatakan kepada Ubay, "Iqra alayya al-Quran ya Ubay." Bacakan Quran kepadaku wahai Ubay. Ubay mengatakan, "Ya Rasulullah, kaifa aqra alaika al-Quran wa alaika unzila?" Bagaimana mungkin aku membacakan Quran kepadamu padahal Quran itu turunnya kepadamu? Nabi kita Muhammad mengatakan kepadanya, "Innallaha amarani an asma'ahu minka." Allah yang memerintahkanku untuk mendengarkan bacaan engkau. Ubay bertanya lagi, "Sammani Allah, Allah sebut namaku?" Qala sammakallah, Allah sebut namamu. Fabaka, langsung menangis Ubay. Kenapa Ubay menangis? Karena namanya disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang namanya disebut oleh Allah, maka dia sangat mulia. Begitu juga bulan Ramadan, satu-satunya bulan yang Allah sebutkan namanya dalam Al-Quran. Keutamaan Ramadan juga yang kedua adalah satu-satunya bulan yang diwajibkan di dalamnya berpuasa. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum." Maka barang siapa yang menyaksikan datangnya bulan Ramadan, maka hendaklah dia berpuasa. Satu-satunya bulan yang Allah wajibkan di dalamnya berpuasa. Yang ketiga, keutamaan bulan Ramadan juga adalah di mana di bulan Ramadan Allah turunkan Al-Quran. Allah turunkan Quran di bulan Ramadan. Ini menunjukkan kemuliaan bulan Ramadan. Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Sungguh kami telah turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Lailatul Qadar adanya di bulan Ramadan. Yang keempat, keutamaan yang keempat tentu saja seperti yang disebutkan di dalam ayat itu juga, bahwa di bulan satu-satunya bulan yang mana di dalamnya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, hanya bulan Ramadan, yaitu malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Empat hal ini menunjukkan bulan Ramadan, bulan yang sangat mulia. Di saat kita tahu bahwa bulan Ramadan bulan yang sangat mulia, apa yang harus kita persiapkan supaya kita bisa memaksimalkan ibadah di bulan yang sangat mulia ini? Yang pertama adalah kita bertaubat. Kita bersihkan diri kita dari dosa, kita bersihkan diri kita dari segala kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Introspeksi diri, kita lihat apakah kita pernah bersalah kepada Allah, apakah kita pernah bersalah kepada manusia. Tentu sudah pasti kita pernah bersalah, karena Rasulullah sendiri pernah mengatakan di dalam sebuah hadis, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam pasti bersalah, dan sebaik-baik mereka yang bersalah adalah mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertaubat, meminta ampun kepada Allah apapun kesalahan yang pernah kita lakukan. Kita pernah mengabaikan sholat, menunda-nunda sholat, atau kita tidak khusyuk dalam ibadah, atau kita mengabaikan Quran. Ada satu hari kita nggak membaca Quran, itu sudah merupakan dosa. Kita nggak ingat kepada Allah saja, itu sudah merupakan dosa yang harusnya kita minta ampun kepada Allah dan menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena manusia diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah. Tidak ada waktu yang dia miliki, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan amanah agar dia gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa
illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku, untuk mengabdikan diri kepadaku. Di saat kita banyak menggunakan waktu kita di luar hal-hal yang bernilai ibadah, maka itu adalah sebuah kesalahan yang sudah pernah kita lakukan. Kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu kesalahan kepada Allah. Tapi kalau kesalahan kepada manusia, ada satu tambahan, kita minta maaf kepada yang bersangkutan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang yang melakukan kezaliman melainkan dia tidak akan lepas dari kezalimannya sampai dia minta halalkan kepada orang yang dia zalimi. Ini perlunya kita introspeksi diri, kita bertaubat kepada Allah, karena kesalahan dan dosa yang pernah kita lakukan itu akan menghalangi kita untuk bisa beribadah secara maksimal di bulan Ramadan. Dalam sebuah hadis yang dikutip oleh Ibnu Katsir dalam kitabnya Tafsir Ibnu Katsir, beliau pernah meriwayatkan sebuah hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza adznaba al-mu'min nukita fi qalbihi nuktatun sauda, idza taba wasta'tab suqila qalbuh, idza zadat hatta ta'lu qalbah, fadzalika ar-ran alladhi fi qawlihi kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun." Jika seorang mukmin berbuat dosa, idza adznabal mu'min nukita fi qalbihi nuktatun sauda, ada noda hitam di hatinya. Idza taba wasta'tab suqila qalbuh, kalau dia bertaubat, dia mencaci dirinya, menyalahkan dirinya bahwa dia sudah melakukan sebuah kesalahan, suqila qalbuh, hatinya diputihkan lagi, dibersihkan kembali. Idza zadat, tapi kalau dia terus berbuat dosa, zadat, noda hitamnya terus bertambah, hatta ta'lu wa qalbah, sampai menutupi hatinya. Fadzalika ran alladzi fi qawlihi, itulah yang dimaksud dengan ran yang ada di dalam firman Allah, kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla, tentu saja sekali-kali tidak mungkin dia bisa beribadah kepadaku. Sekali-kali tidak mungkin dia menikmati ibadah kepadaku. Sekali-kali tidak mungkin dia akan senang datangnya bulan Ramadan. Sekali-kali tidak mungkin dia senang dengan datangnya waktu berpuasa. Sekali-kali tidak mungkin dia bisa khusyuk dalam ibadah. Kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Karena ada ran yang ada di hatinya, di hati mereka, akibat dosa yang sudah mereka lakukan. Mari kita bersihkan diri kita supaya kita bisa maksimalkan ibadah sebelum masuk bulan Ramadan. Kita introspeksi diri, banyak istighfar, banyak minta ampun, dan banyak bertaubat. Ada 4 syarat taubat. Yang pertama adalah kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita menyesal dan bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan dosa kita. Yang ketiga adalah kita menggantinya dengan kebaikan yang banyak. Kalau mungkin kita banyak melalaikan solat, kita perbanyak solat sunnah. Kalau kita banyak melalaikan puasa, sebelumnya kita perbanyak puasa sunnah. Kalau kita banyak melalaikan zakat, kita banyak sedekah sunnah. Kalau kita banyak melakukan kesalahan, ayo kita perbuat dengan perbuatan yang baik. Kalau kita pernah bersalah kepada seorang, kita minta maaf kepada yang bersangkutan. Kita ganti dengan kebaikan yang banyak. Yang keempat adalah kita kalau pernah berbuat zalim kepada manusia, kita minta maaf kepada yang bersangkutan. Itu yang pertama yang harus kita lakukan, taubat kepada Allah, minta ampun, kita minta maaf kepada orang yang pernah kita zalimi, karena dosa-dosa kita akan menyebabkan kita tidak maksimal dalam ibadah selama bulan Ramadan. Yang kedua adalah kita pelajari dengan sebaik-baiknya apa itu puasa, apa yang disunnahkan, apa rukunnya, dan apa yang membatalkannya. Jangan sampai kita sudah melaksanakan puasa, ternyata puasa kita tidak sah karena tidak sesuai dengan apa yang sudah disyariatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga adalah berusaha kita ikhlas dalam ibadah. Latih diri kita untuk ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala, karena ibadah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan dengan ikhlas. Innamal a'malu binniyat, amal hanya diterima, amal tidak akan diterima kecuali dengan niat. Niat yang menentukan amal ibadah kita. Kalau kita ibadah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka amal ibadah kita akan bernilai di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah puasa satu-satunya ibadah yang paling ikhlas
dibandingkan ibadah yang lainnya. Kenapa? Karena orang yang berpuasa tidak ada yang tahu sama sekali kecuali yang bersangkutan saja. Bisa jadi hari ini kita bertemu dengan seseorang, dia berpuasa tapi kita tidak tahu sama sekali. Berbeda dengan ibadah yang lainnya. Kalau ibadah solat kita bisa melihat ada orang yang solat, dia ruku, dia sujud terlihat di mata kita. Ada orang berzikir, kita melihat dia qomat kamit, dia membaca subhanallah, subhanallah terdengar oleh telinga kita. Kalau berzakat, kita melihat dia sendiri menyerahkan zakatnya kepada orang yang berhak. Kalau berhaji apalagi, orang semua tahu, kadang-kadang dilepas di bandara dan lain-lain. Tapi puasa tidak ada yang tahu sama sekali. Bisa jadi kita berpuasa, ya, kita sahur dengan seseorang, tapi ternyata dia tidak berpuasa, dia hanya sahur bersama kita. Atau kita buka bersama, ada yang ikut berbuka bersama kita padahal dia tidak berpuasa. Puasa cuman Allah yang tahu. Ada orang yang mengatakan bahwa dia berpuasa, bisa jadi dia di belakang kita, dia minum air segentong. Kita nggak ada yang tahu sama sekali. Puasa ibadah yang melatih kita untuk ikhlas. Jadi 3 hal yang harus kita lakukan supaya kita bisa maksimal di dalam ibadah di bulan Ramadan. Yang pertama adalah kita bersihkan diri kita dari dosa. Kalau kita bersalah kepada Allah, kita taubat kepada Allah. Kalau kita bersalah kepada manusia, kita minta maaf kepada yang bersangkutan. Yang kedua adalah kita belajar tentang ibadah puasa, apa yang harus kita lakukan, apa rukunnya, apa yang membatalkannya, dan apa yang disunnahkan supaya kita bisa maksimal di dalam ibadah. Yang ketiga, kita latihan ikhlas, karena puasa adalah satu-satunya ibadah yang paling ikhlas. Tidak ada yang tahu siapa yang berpuasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi